Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 dari 15 korban luka dalam bentrokan ormas di Pemalang masih dirawat. Lantaran salah isi jenis BBM pada tangki SPBU Pertamina, kendaraan konsumen jadi korban. Takut lihat temannya berteriak histeris di asrama, sejumlah siswi sekolah rakyat menengah atas 17 Solo minta pulang. Konsumen sebuah SPBU di Batang menuntut ganti rugi karena kendaraan mereka mogok dan bermasalah usai mengisi Pertalite. Usut punya usut, ternyata pihak SPBU melakukan kesalahan mengisi BBM solar ke tangki Pertalite. SPBU Kalikoto di Grising, Kabupaten Batang didatangi konsumennya. Para konsumen membawa kendaraannya yang bermasalah setelah mengisi BBM Pertalite di SPBU ini. Salah satunya ialah Santo. Ia mengaku motornya kehilangan tenaga ketika melintas di jalan menanjak. Selain itu, knalpot motor juga mengeluarkan asap. Digas, rada blebek, terus kalau ditanjakan nggak ada tenaganya, terus knalpotnya itu ngebul. Oh, berasap. Berasap. Tidak hanya Santo, konsumen lain pun merasakan hal yang sama. Setelah mengisi BBM Pertalite, kendaraannya jadi rusak. Bahkan mereka harus memperbaikinya hingga jutaan rupiah karena sepeda motornya harus turun mesin. Pertama kali itu saya ngisi Pertalite untuk perjalanan ke Batang. Awal mulanya itu saya kira businya terasa berbet. Terus waktu tanjakan itu tidak ada tenaganya. Terus dari knalpot keluar asap dan suara mesin agak kasar. Setelah saya pulang, saya cek di bengkel, ternyata bahan bakarnya kecampur dengan solar. Setelah diselidiki, ternyata ada kandungan solar pada BBM jenis Pertalite. Sebab BBM solar diisi ke tangki Pertalite. Pihak SPBU mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengganti kerugian konsumen. Sebelumnya minta maaf, dari Pertalite sudah ditutup. Untuk kerugian masyarakat siap ganti semua. Biar masalah sama-sama enaknya, sama-sama clearnya. Kesalahannya kan itu kan di pihak dari Pertamina salah itu. Salah memasukkan ke tangkinya itu? Iya, salah masukkan ke tangkinya itu. Hingga Jumat siang, puluhan konsumen telah mendapat ganti rugi biaya kerusakan dan pergantian BBM Pertalite. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Ya, ratusan tenaga kesehatan dari Perhimpunan Karyawan Puskesmas menggeruduk kantor Bupati Brebes. Namun aksi mereka berbuntut kecewa lantaran tuntutan pembayaran tambahan penghasilan pegawai belum temukan jawaban. Kekecewaan terpancar dari wajah-wajah tenaga kesehatan setelah menunggu selama 2 jam di kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes pada Jumat siang pekan lalu. Pertanyaan terkait honor tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tak dibayar sejak awal tahun 2025 tak terjawab lantaran Bupati Brebes tak hadir dalam pertemuan itu. Koordinator aksi dari 400 nakes berstatus ASN dan non-ASN ini menilai keputusan pemerintah Kabupaten Brebes yang menghapus pembayaran TPP itu menyalahi aturan hukum. Yaitu ada peraturan Bupati yang mengatur tentang TPP. Kalau kita baca itu ada pasal 28 ayat 1 huruf A dari peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020. Di situ dinyatakan bahwasanya puskesmas ASN puskesmas tidak menerima tambahan penghasilan TPP puskesmas yang belum. Itu melanggar atau itu melawan hukum. Pergub itu ditandatangani oleh Pak PJ Bupati Pak Desko Gunawan. Jadi kenapa dinyatakan perbuatan melawan hukum? Karena ada asas hukum kita bahwasanya hukum tertinggi itu lebih tinggi daripada hukum yang di bawahnya. Menanggapi tuntutan para nakes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes bersuara.
Ia membenarkan jika tahun sebelumnya ada pembayaran TPP sebesar 15% untuk nakes puskesmas. Namun, pada peraturan Bupati tahun 2025, TPP tersebut dihapus. Tahun 2023-2024, semua ASN, PNS ini memang pernah menerima TPP tapi hanya 15%. Di 2025 ini sudah tidak ada. Jadi memang di perbuknya tidak bunyi seperti itu, sehingga ini mungkin teman-teman perhimpunan karyawan puskesmas ini tetap berharap ada TPP, tapi atau misalkan Jaspel pun bisa setara kelas jabatan TPP. Nah, inilah yang jadi PR kita, bahwa pendapatan puskesmas itu kan disparitasnya juga tinggi. Ada puskesmas mampu, puskesmas tidak mampu. Sehingga kami kemarin untuk penghitungan Jaspel pun sudah kita atur dengan SK Kepala Dinas dengan poin-poin tertentu yang harapannya tidak terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antar puskesmas ini. Total tenaga kesehatan yang berstatus PNS jumlahnya mencapai 1.121 orang dan P3K sebanyak 548 orang. Jumlah tersebut dari 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ya, sebanyak 5 siswa sekolah rakyat menengah atas SRMA 16 Temanggung kabur dari asrama. Pihak sekolah sedang mendalami penyebab perginya ke-5 siswa tersebut. Belum genap 1 bulan tahun ajaran baru dimulai, 5 siswa SRMA 16 Temanggung pergi tanpa pamit dari asrama. Kelima siswa itu meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin yang jelas. Sejak tanggal 18 Juli 2025, satu persatu siswa kabur. Kepala sekolah Agus Adibil membenarkan kejadian itu. Namun 2 dari 5 siswa yang kabur telah kembali ke sekolah setelah pihak SRMA 16 Temanggung melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Pihak sekolah terus memberikan dorongan agar siswa tersebut bersedia untuk kembali ke sekolah rakyat. Pihak sekolah berjanji tidak akan memberikan sanksi terhadap kelima siswa yang kabur meninggalkan sekolah dan asrama. Tetapi kemudian tentunya kita tidak bisa memaksanya. Alhamdulillah ini ada 2 yang insya Allah hari ini akan datang, kemudian hari Jumat akan datang. Kita terima dengan tangan terbuka, tidak ada hukuman apa. Ya, sejak tanggal, ada yang tanggal 18, ya, tanggal 18, kita berikan waktu cukup panjang Pak, untuk kemudian siswa ini memikirkan dan orang tua juga memberikan pulang. Ya, 3 anak yang sementara masih pulang, kita masih berikan kesempatan Pak. Kita berikan kesempatan, orang tua sudah kita kumpulkan hari ini, kita berikan kesempatan, Bapak, Ibu, silakan dibicarakan dengan putranya, silakan dibicarakan dengan anaknya. Saat ini pihak sekolah tengah mendalami penyebab kaburnya 5 orang siswa. Mereka juga memperketat pengawasan di lingkungan sekolah untuk menghindari kejadian serupa. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Ya, sejumlah siswi sekolah rakyat menengah atas 17 Solo kedapatan menangis hingga berteriak jelang jam istirahat malam. Mereka diduga kesurupan hingga membuat siswi lainnya takut. Kesurupan masal, Bos. Sejumlah siswi dari sekolah rakyat menengah atas 17 Solo ini dalam kondisi lemas. Mereka dibawa ke masjid sekolah setelah didapati menangis dan berteriak di asrama. Setelah 40 menit berlalu, para siswi ini mulai tenang. Dugaannya para siswi kesurupan, namun hal itu ditepis pihak sekolah. Mereka meyakini sikap para siswi itu karena kelelahan. Bukan kesurupan, tapi anak-anak karena lelah, karena letih, anak-anak meluapkan ekspresinya, meluapkan emosinya, mulai dari satu anak yang menangis lalu itu menular ke yang lain, dan hanya yang di siswa-siswa yang siswi-siswi perempuan saja, yang laki-laki tidak ada, seperti itu. Jadi para guru, para wali asuh, pekerja sosial dari sentra, kita semua bersama-sama dengan untuk menenangkan para siswa tersebut, dan ya situasi sudah terkendali hanya sekitar 30-45 menit karena memang
Yang sulit dari perempuan kan satu menangis, biasanya yang lain ikutan menangis. Jadi memang terkesannya banyak, padahal enggak, itu petugas-petugas kita yang banyak. Peristiwa itu mengundang sejumlah wali murid yang dihubungi anaknya. Meski kondisinya sudah terkendali, sejumlah siswi meminta untuk pulang agar menenangkan diri. Jam 9 ditelepon anaknya suruh ke sini, cuma ada kejadian apa dari kunjungin dari kesini. Kalau kejadian kesurupan teman-temannya, dia nangis, dia ketakutan, dia juga lihat. Kalau di kamarnya temannya ada beberapa anak yang kesurupan. Ya, diajak pulang untuk sementara. Biar tenang dulu, nanti hari Senin pagi sini lagi. Pihak SRMA memastikan hanya siswi saja menangis hingga berteriak. Sementara siswa di tempat itu tidak mengalami peristiwa apapun. Saat para siswi sudah mulai stabil, mereka kembali ke asrama untuk beristirahat. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Kita beralih ke informasi lain. Beras gratis program bantuan pangan terus disalurkan di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Tegal dan Cilacap. Pembagian beras gratis memakan waktu cukup lama karena panitia harus melakukan pencocokan data diri kepada setiap penerima manfaat. Suasana Balai Desa Lembasari Kabupaten Tegal tak seperti biasanya. Pada Jumat pagi dipenuhi ratusan keluarga. Ternyata mereka antre menunggu jatah beras gratis bantuan pangan untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Setiap penerima manfaat mendapat 10 kg beras jenis medium per bulan. Di Desa Lembasari tercatat sebanyak 282 keluarga mendapat jatah bantuan beras tersebut. Pemandangan yang sama juga terlihat di halaman Balai Desa Karanggintung Cilacap. Ratusan warga antre demi mendapatkan bantuan beras program cadangan pangan pemerintah. Bantuan beras ini sangat membantu warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. 20 kilo. Gimana sih rasanya, Bu? Senang, alhamdulillah. Sangat membantu. Iya. Agar tidak berebut, panitia menerapkan sistem pembagian per kelompok. Pembagian beras gratis memakan waktu yang cukup lama karena setiap warga harus melalui proses pencocokan data diri. Apalagi jumlah penerima manfaat di Desa Karanggintung mencapai 1.200 orang. Untuk total jumlah berasnya adalah 24 ton 120 kg. Syarat untuk pengambilan ini apa sih, Pak? Syaratnya membawa KTP dan KK dan membawa undangan. Bulog telah menjamin beras yang disalurkan kualitasnya bagus. Jika beras yang diterima kondisinya kurang bagus, warga diminta mengembalikan ke balai desa untuk ditukar dengan beras yang kualitasnya bagus. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Mardianto melaporkan dari Cilacap.